Prudential mempersembahkan Life Club. Inilah prakarsa kami di seluruh Asia yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para agen Prudential yang membantu mendorong program pelindungan secara konsisten di Asia. Seperti lingkaran sempurna yang berputar dengan lancar, melakukan hal yang benar secara konsisten akan terus membawa Anda ke atas. Dan kini kami mengundang Anda untuk bergabung dalam lingkaran ini. Menjadi bagian dari Life Club itu mudah, tapi perlu semangat. Anda hanya perlu fokus pada pelindungan jiwa setiap bulannya melalui beberapa produk Prudential Protection termasuk kematian dan penyakit kritis. Ini mungkin agak menakutkan, tapi dengan menawarkan kepada mereka, Anda memastikan pelindungan, keamanan, dan ketenangan pikiran untuk mereka. Kini orang bisa mengatasi tantangan hidup terbesar dengan mengetahui bahwa mereka memiliki jaringan keselamatan di dunia yang tidak pasti ini. Menawarkan produk yang tepat kepada orang yang tepat memerlukan keahlian profesional. Kini, nasabah Anda yang puas dapat memiliki pelindungan yang lebih baik dan lengkap. Anda telah memberikan harta instan kepada mereka, komponen penting dari portfolio investasi seimbang. Kepuasan mereka menandakan nasabah setia Anda akan merekomendasikan teman dan keluarga Anda di masa mendatang. Hasil kuartal dari penjualan polis Anda menentukan kualifikasi untuk bergabung dalam Life Club. Keberhasilan yang berturut-turut berarti kemajuan yang lancar. Ini menunjukkan kepada nasabah bahwa Anda adalah sosok profesional sejati yang percaya diri akan kerumitan asuransi. Jadi pastikan Anda mencapai target penjualan setiap 3 bulan. Itulah jalan menuju kesuksesan. Ini baik untuk Anda dan nasabah Anda. Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan mereka, Anda selalu bisa hadir untuk mereka. Singkatnya, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pilihan yang tepat sebagai agen dan mitra dalam perlindungan. Saat Anda fokus pada perlindungan jiwa, peningkatan Anda melalui Life Club akan mendapatkan penghargaan khusus untuk menunjukkan kemajuan Anda. Setiap tanda mata menunjukkan pada dunia bahwa Anda bagian kelompok elit. Berbagai penghargaan ini menandakan setiap kualifikasi yang tercapai. Anda tahu bahwa Anda sedang menapak menuju kesuksesan. Ini baik untuk kepercayaan diri Anda dan ketenangan nasabah Anda. Para nasabah Anda tahu bahwa mereka berada di tangan seorang profesional. Lindungi dan kembangkan masa depan Anda serta masa depan Asia. Bergabunglah dalam Prudential Life Club sekarang. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. One more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Semangat pagi, selamat datang di acara Life Club. The journey continues. Protect more life with financial planning. Kita sambut moderator kita hari ini, Sujatra. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Sujatra yang akan menjadi MC Anda pada hari ini di acara Life Club, The Journey Continues, Protect More Life with Financial Planning.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di acara ini untuk mendengarkan sharing yang sangat luar biasa dari bintang tamu kita, yaitu Bapak Safir Senduk. Ia akan sharing mengenai selling skill dengan pendekatan uang pertanggungan dan menjelaskan kepada kita mengapa uang pertanggungan sangat penting untuk meningkatkan level proteksi finansial masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian juga kita hadirkan testimoni speaker kita, Ibu Destina, yang memiliki pencapaian yang sangat luar biasa di Life Club, MDRT, Presiden Kabinet Club, dan berbagai penghargaan lainnya. Topik hari ini adalah Protect More Lives with Financial Planning. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama ini teman-teman semua sebagai tenaga pemasar di Prudential telah memberikan kepada nasabah-nasabah kita uang pertanggungan yang ideal bagi mereka? Seberapa penting uang pertanggungan dalam perencanaan keuangan mereka? Apakah uang pertanggungan mereka yang dimiliki sudah sesuai dengan kondisi nasabah sekarang? Nah, bagaimana jika kondisi resiko itu terjadi? Nah, apa kaitannya uang pertanggungan dengan keberlangsungan sebuah bisnis keluarga? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh para speaker kita pada hari ini. Momen ini juga sangat penting, kita sudah semua karena pada saat ini telah bergabung lebih dari 1.500 peserta yang merupakan qualified Life Club, ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ada yang 2-3 kali, kemudian juga periode acara ini merupakan salah satu pemenuhan reward. Nah, sebelum kita mulai, lihat juga tombol di bawah screen ini ada tombol Q&A. Tombol ini adalah untuk kita teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaan. Kepada bintang tamu, kita mengetahui topik pada saat ini. Jika pertanyaan mengenai kendala teknis dalam webinar ini, kita bisa langsung ketik setelah memencet tombol chat ini. Oke? Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan speaker-speaker kita, saya yakin mengajak teman-teman untuk mendengarkan opening speech dari Bapak Rusdi Chan selaku Chief Agency Officer Prudential Indonesia. Kepada Bapak Rusdi, kami persilahkan. Thank you, Sujar. Ya, Pak. Silakan, Pak. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, para peserta acara pada hari ini. Semangat pagi dan selamat datang kepada Pak Safir Senduk. Terima kasih atas supportnya untuk hari ini. Ada Ibu Destina, thank you atas supportnya. Saya yakin session ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kontribusi teman-teman semua sampai sejauh ini. Boleh masuk ke slide saya, Sujar? Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua. Tanpa terasa kita ini sudah berjalan di bulan ke-8 di tahun 2020 dan perjalanan kita ini tentunya kita sadari bahwa kita menghadapi tantangan demi tantangan, tapi kami yakin dengan semua inisiatif, dengan semua aktivitas dari Bapak Ibu sekalian yang secara konsisten memberikan yang terbaik kepada para nasabah kita di luar sana, memastikan bahwa mereka mempunyai proteksi asuransi yang memadai, dan memberikan pelayanan sepenuh hati kepada para nasabah kita, kita yakin bahwa kita akan menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita. Slide selanjutnya, acara pada hari ini merupakan acara yang istimewa, dan ini adalah acara Life Club secara webinar pertama sekali, dan ini tentunya saya ucapkan congratulations juga kepada teman-teman, karena yang hadir pada acara hari ini memang tidak semua agen yang kita undang, tetapi yang diundang untuk hadir pada acara pada hari ini adalah Anda semua merupakan qualifiers daripada Life Club. Seperti Anda ketahui bahwa Life Club adalah sebuah program yang dilakukan bukan hanya di Prudential Indonesia, tetapi di Prudential semua negara Asia berada di mana Prudential beroperasi. Life Club ini sudah kita mulai sejak tahun 2017, yaitu kita mulai dari April 2017, dan meant to be a long-term program. Jadi program Life Club ini bukan hanya program 3 bulan atau 1 tahun, tetapi ini adalah program berkelanjutan. Oleh karena itu tahap awalnya itu sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan tentang periode daripada Life Club ini sendiri,
Life Club ini adalah setiap checkpointnya terjadi dalam setiap kuartal, atau kita sebut dengan quarterly checkpoint atau quarterly contest. Dan di setiap quarterly checkpoint tersebut itu ada kriteria yang harus di fulfill oleh si produser maupun si leader yang berhubungan dengan kita punya sum assured atau uang pertanggungan. Oleh karena itu, maka objektif daripada Life Club tentunya Bapak Ibu sekalian mengerti dengan jelas, kalau kita berbicara tentang production club, semuanya itu berlomba-lomba dari segi premi, dari segi EPE, dari segi cases, ataupun dari kriteria yang lain. Tetapi khusus untuk Life Club, ini adalah program khusus berbicara bagaimana kita bisa membuat agent itu konsisten, terus-menerus. Walaupun preminya tidak besar, asalkan agentnya konsisten, dan fokus berikut yang paling penting adalah uang pertanggungan. Maka di dalam kita punya program hari ini, kita fokusnya kepada uang pertanggungan juga pembahasan kita. Jadi, uang pertanggungan itu menjadi satu faktor yang penting termasuk berapa jumlah nasabah, dan kita tentunya mengharapkan si agen itu secara konsisten, maka Anda akan menjadi bagian daripada Life Club. Lambang Life Club yang tadi sudah diperlihatkan melalui video, itu adalah lambang Life Club yang Bapak Ibu sekalian bisa temukan bukan cuma di Prudential Indonesia, tetapi juga merupakan satu penghargaan yang diakui oleh Prudential di negara Asia. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian mempunyai pin Life Club warna merah, warna emas, ataupun warna yang lain, kalau Anda ketemu dengan negara lain, Prudential, rekan-rekan Prudential dan negara lain, mereka akan tahu bahwa Anda adalah bagian daripada Life Club, karena program ini program se-Asia. Bagaimana pencapaian daripada Life Club kita sepanjang periode yang sudah kita launching sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Total uang pertanggungan yang terkumpul di Prudential Indonesia saja itu ada 79 triliun dengan 155.526 polis. Rata-rata sum assured ataupun uang pertanggungan satu nasabah itu sekitar 500 juta rupiah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dalam kesempatan ini mengundang Ibu Destina, kemudian juga Pak Safir, untuk memberikan kita pencerahan dan juga memberikan kita satu insight. Apa yang mesti kita bisa lakukan, bagaimana membantu nasabah kita itu supaya mereka memiliki perlindungan asuransi yang cukup. Saat ini Prudential Indonesia seperti Anda ketahui kita memiliki banyak varian produk. Ada produk unit link, ada produk tradisional, ada produk konvensional, juga ada produk syariah. Jadi banyak rangkaian-rangkaian produk kita yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjawab kebutuhan daripada nasabah yang ada di market. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi congratulations to Anda, tapi tentunya periode Life Club ini belum berakhir, dan saya berharap teman-teman semua bisa terus secara konsisten menjadi bagian daripada Life Club dengan membantu lebih banyak orang memiliki perencanaan keuangan yang cukup, memiliki proteksi asuransi yang cukup. Slide berikutnya. Slide ini adalah slide favorit saya yang selalu saya bawa kemana-mana dan selalu saya update jumlahnya dari hari demi hari. Bapak Ibu sekalian, suka atau tidak suka, kita tahun 2020 ini akan dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun seluruh umat manusia di dunia. Karena tahun 2020 ini seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi pada hari ini saya ingin ingatkan kita kembali bahwasanya kita tahun 2020, cerita apa yang kita mau tinggalkan tentang tahun 2020 ini. Kalau kita suatu hari bertemu 3 tahun dari sekarang, Anda bertemu dengan Pak Safir, Anda bertemu dengan Ibu Destina, Anda menceritakan tentang tahun 2020 ini kepada keturunan Anda, kira-kira sejarah apa yang Anda mau ceritakan tentang 2020? Kisah apa yang mau Anda ceritakan tentang tahun 2020 ini? Kalau Anda memilih hanya menceritakan tentang COVID-19 dan pandemi, keluar harus pakai masker, harus jaga kesehatan, ada PSBB, ada PSBL, itu hanya cerita-cerita versi orang biasa-biasa saja di luar sana. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di Prudential Indonesia, Anda adalah orang yang spesial, apalagi Anda bagian daripada Life Club hari ini, yang hadir, jumlahnya terbatas, dan orang-orang luar biasa inilah pasti mempunyai cerita yang luar biasa.
cerita luar biasa apa yang mau Anda tulis tentang tahun 2020. Saya harap Bapak Ibu sekalian peserta Life Club, member daripada Life Club Qualifiers, saya berharap Bapak Ibu sekalian menulis cerita tentang berapa orang yang Anda bantu untuk dapat proteksi asuransi di dalam periode tahun 2020 ini. Karena sadar atau tidak sadar, masyarakat menjadi tahu dan penting memiliki proteksi asuransi saat ini. Apalagi dengan Anda mengajak teman-teman supaya bisa download PAS, supaya mereka juga bisa dapat proteksi gratis dari Prudential, juga bisa mendapatkan tambahan proteksi di masa COVID ini sampai dengan akhir bulan Agustus, yaitu santunan tunai 1 juta per hari sampai dengan maksimal 30 hari kalau seandainya terkena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Teman-teman semua, semoga acara hari ini menjadi satu inspirasi baru untuk Bapak Ibu sekalian terus melakukan yang terbaik di dalam sisa waktu untuk menutup tahun 2020 ini, dan pastikan tulislah cerita dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Berapa orang keluarga Indonesia yang Anda mau bantu memiliki proteksi asuransi, memiliki perlindungan asuransi, memiliki uang perlindungan yang memadai untuk memproteksi mereka kalau sesuatu itu terjadi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, Anda adalah orang yang luar biasa dan Anda akan menulis cerita yang luar biasa juga tentang tahun 2020, dan Anda tidak hanya menceritakan versi biasa-biasa saja seperti banyak orang di luar sana. Sukses untuk Anda dan selamat menikmati acara selanjutnya. Saya yakin dan percaya kedua narasumber kita pada hari ini akan memberikan banyak dan memberikan dampak yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian, tapi tentunya setelah Anda dengar, Anda pelajari, Anda dapat inspirasinya, langkah selanjutnya adalah action. Bagaimana Anda bisa menerapkan apa yang sudah Anda dengar pada hari ini untuk Anda konsisten melakukannya. Lakukan dengan sepenuh hati dan pastikan dengan sisa waktu 5 bulan ini Anda mempunyai cerita yang menarik tentang tahun 2020. Sukses untuk Anda semua, stay healthy and be productive. Thank you. Oke, terima kasih Pak Rusdi atas sambutannya yang luar biasa dan presentasinya. Sekiranya teman-teman mendapatkan banyak gambaran mengenai perjalanan Life Club selama ini. Oke, tanpa berlama-lama, untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang Life Club ke depannya, kami akan panggilkan Life Club Program Manager kita, Bapak Heri Haryadi, yang akan memberikan gambaran Life Club ke depannya. Halo Sujar. Halo Her, apa kabar Her? Kabar baik, luar biasa. Sehat. Oke, gimana Yes. Sujar? Sujar, Bisa hari ketemu ini lagi kita. ya, hari ini senang banget akhirnya kita acara ini terwujud ya, kita bisa mengundang rekan-rekan kita yang qualifier untuk hadir di acara ini. Ya, benar Her, kita sekarang sudah dihadiri lebih dari 460 peserta ya, dan ini kedengarannya sangat antusias untuk langsung mendengarkan daripada speaker-speaker kita hari ini. Ya, peserta lain akan terus datang lagi ya. Ya, tentunya akan datang terus. Oke, bisa kita mulai nih, Sujar? Boleh, yuk. Oke, bisa slide-nya? Oke, hari ini kita udah mengundang sekitar 2097 qualifier untuk hadir di acara ini, rekan-rekan. Tapi yang kita undang ini adalah mereka yang udah mencapai Life Club 2 kali berturut-turut, 4 kali, 6 kali, 8 kali, 10 kali, 12 kali dari periode 9, 10, 11, 12 yang lalu. Nah, jadi Sujar ini adalah salah satu pemenuhan reward juga yang kita berikan kepada para qualifier yang luar biasa tersebut. Oke, Her, kalau boleh tahu, nanti kira-kira Pak Safir ini akan sharing kepada kita ini mengenai hal apa ya? Wah, Pak Safir tentu banyak ilmunya kan. Nah, Pak Safir nanti akan berbicara banyak mengenai pentingnya uang pertanggungan. Kalau kita kaitkan dengan legasi ya atau warisan, terus cost of critical illness, terus ada Keyman Insurance dan Protect Family Business, dan beberapa hal yang akan disampaikan Pak Safir tentunya yang terkait dengan aplikatif ya yang biasa digunakan Pak Safir dalam bertemu dengan nasabah-nasabahnya. Oh, ini bakal seru nih Her.
nanti ilmunya akan bisa diimplementasi ya, langsung bisa dipraktekkan Iya, sama harus. teman-teman kita nih. Ya. Nah, sebelum masuk ke sesi speaker kita boleh dong diceritain sedikit tentang Life Club, mungkin di flashback sedikit ya, mungkin di refresh lagi untuk rekan-rekan kita yang sudah hadir di sini. Kemudian juga mungkin mereka butuh informasi nih mengenai perjalanan Life Club sebelumnya nih, Her. Oke. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Rusli sebelumnya, Life Club ini adalah program dari regional kita di Hong Kong, itu adalah program yang diinisiasi oleh Prudential Corporation Asia ya di Hong Kong. Nah, tujuannya adalah untuk mengkampanyekan proteksi kepada keluarga di Indonesia. Oke. Nah, jadi next. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya visi misi kita adalah, kalau visinya itu adalah supaya agency force dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia secara konsisten. Ingat ya, konsisten. Nah, terus dengan adanya visi ini, ya kita berharap bisa next. Kita berharap agar dapat memberikan dampak perlindungan yang seluas-luasnya di masyarakat Indonesia nih, Sujar. Dan karena penetrasi asuransi itu di Indonesia masih sangat rendah, 6,9%, dan peluangnya masih sangat banyak sekali. Nah, ini yang kita inginkan agar supaya perlindungannya terus meluas. Dan kalau kita lihat dari misi kita di slide selanjutnya adalah kita ingin agar sebenarnya kita pengen agar para agency force dapat memiliki produktivitas yang konsisten dan berkualitas dengan mengedepankan pentingnya uang pertanggungan. Nah, apalagi di saat COVID-19 saat ini ya, pandemi saat ini, kita berharap ya para agency force dapat mereview lagi polis-polis yang dimiliki oleh para nasabahnya, apakah uang pertanggungannya sudah cukup atau belum? Apakah mereka sudah memiliki fasilitas kesehatan, asuransi kesehatan dari kita dengan baik? Nah, mungkin kita bisa review lagi dan tentunya akan melengkapi lagi dengan produk-produk yang mereka butuhkan. Yang paling penting adalah karena saat ini adalah saat yang tepat untuk kita untuk melengkapi para nasabah-nasabah kita. Disinilah peran para tenaga pemasar dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya secara konsisten. Sekali lagi, Sujar, secara konsisten. Oh, benar sekali. Jadi memang kata kuncinya adalah konsisten ya. Ini adalah hal yang diperlukan untuk mempercepat karirnya teman-teman kita yang hadir pada pagi hari ini. Yes. Nah, Her, kita pengen tahu nih, sudah berapa banyak tenaga pemasar ya yang sudah terafiliasi dengan program Life Club ini ya, Her? Oke, kalau kita lihat ya di slide itu, udah ada sekitar 14.191 qualifier tercatat menjadi bagian dari qualifier Life Club sepanjang Life Club berjalan dari periode 1 hingga periode 13 kemarin. Nah, tapi nggak semuanya qualifier nih saat ini bisa mempertahankan kemenangannya di tiap periode nih, Sujar. Nah, ini adalah PR besar bagi kita agar kita punya lebih banyak lagi qualifier di masa mendatang, ya. Makanya kita akan banyak campaign dan kita berharap nggak cuma banyak qualifier di masa mendatang, tapi mereka dapat terus berkontribusi, mereka dapat terus mempertahankan kemenangannya dari setiap periode-periode Life Club. Nah, gitu ya kira-kira Sujar. Oke. Her, kalau boleh kita tahu siapa aja sih yang qualifier kita yang sudah bisa mempertahankan kualifikasi untuk secara konsisten setiap periodenya. Oh, boleh ya, sharing nggak ke kita? Boleh. Gue udah siapin slide-nya. Nah, sepanjang periode dari periode 1 sampai periode 13 kemarin, Sujar, ada 4 orang yang sangat luar biasa, konsisten banget setiap periode mencapai Life Club. Itu ada Andi Irawan dari AT3, ada Steven dari JM7, Kairu Rozi dari SB3, dan Marisa dari CC1. Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Wow, selamat. Nah, Oke. Nah, ini luar biasa ya, Her. Tapi gini, Her, boleh tahu nggak sharing ke kita syarat-syaratnya untuk menjadi qualifier Life Club itu seperti apa ya, supaya nanti ke depannya mereka bisa capai gitu? Ya, perlu kita remind lagi nih, Sujar. Karena gue yakin mungkin banyak beberapa orang yang baru join juga ya di Prudential, nggak tahu terlalu banyak mengenai Life Club. Nah, coba kita kupas tuntas sedikit ya. Jadi, pada intinya adalah untuk menjadi qualifier Life Club ya, seorang produser harus mencapai harus berproduksi untuk mendapatkan uang pertanggungan, mengumpulkan uang pertanggungan sebanyak 2 miliar dengan minimal 3 case atau 3 polis ya. Jadi cukup
cukup simple sebenarnya, 2 miliar dan 3 polis untuk produser. Sedangkan untuk leader cukup memaintain tim di bawahnya, direct agent di bawahnya agar dia mempunyai minimal 2 direct agent yang qualified live club producer. Kalau misalnya ada 2 orang yang qualified live club producer, otomatis dia akan mencapai kualifikasi untuk live club di kriteria leader, gitu Sujar. Nah, terus coba saya pengen liatin gambaran ya, kira-kira Sujar ya, harusnya seperti apa sih agar setiap orang dapat mencapai live club berturut-turut di setiap periodenya. Nah, ini seperti kita lihat di slide yang ada, ini kita udah berjalan 13 periode. Dari periode 1 tadi yang seperti disampaikan Pak Rusli, itu di April sampai Juni, kita mulai di periode pertama Sujar, dan antusiasmenya sangat tinggi sekali ya, dan kita terakhir di periode 13 kemarin, April sampai Juni 2020 ya, dan di berikutnya, sekarang kita berada di periode 14, Juli sampai September ini akan selesai. Jadi, buat rekan-rekan qualifier yang hadir hari ini, perlu diperhitungkan bahwa kita masih punya waktu 1,5 bulan lagi ya, untuk mencapai live club periode 14 ini. Buktikan bahwa Anda punya konsistensi dalam melakukan produksi, sehingga dan juga konsistensi dalam melindungi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau kemudian, next slide. Nah, nggak hanya mengikuti kontes, nggak mengikuti perjalanan live club ini, kita juga siapkan live club rewards ya. Nah, Sujar, mereka ini, kalau mereka mencapai live club, mereka akan dapatkan trofi, juga akan dapatkan sertifikat, terus ada qualifying letter, terus ada pin. Pinnya tuh beda-beda tuh, ada yang warna merah, ada yang warna bronze, terus ada warna silver, gold, platinum, sampai titanium juga ada ya. Nah, jadi selain itu juga ada cash bonus untuk top 3 produser dan top 3 leader. Terus juga ada invitation untuk training dan motivational event seperti hari ini. Jadi pastikan rekan-rekan agar Anda bisa mendapatkan invitation undangan untuk hadir seperti acara hari ini. Pastikan Anda selalu menang qualified ya, sehingga di masa-masa mendatang kalau ada acara seperti ini kita bisa undang Anda lagi. Nah, Sujar bicara mengenai, tadi saya sempat bicarakan kita ada cash bonus nih untuk top 3 produser dan top 3 leader. Nah, saya pengen lihat ini, kita ada beberapa orang yang sebenarnya kriteria nih, top 3 produser dan 3 leader ini kita baru jalankan di periode 13 kemarin. Jadi ini adalah kriteria yang baru. Itu adalah pemenangnya dari segi produser, top pertama, top 1 adalah Lia Juniarti dari AS8. Terus ada Pak William Harjanto SE dari LK1, sorry, saya mau sebutkan, Lia Juniarti tadi dari AS8, dia mencapai uang pertanggungan 58 miliar dengan 4 polis. Ya, 58 miliar dengan 4 polis, dia mencapai top 1. Pak William Harjanto di peringkat kedua, dia mencapai 41 miliar dengan 3 case, 3 polis. Ya. Dan ada Ibu Suryana Gunawan dari AT4, dia mencapai 40 miliar dengan 3 case. Nah, kalau kita lihat dari segi leader, di top 1 tuh ada Ya Arozai dari Medan ya nih ya, dari MD8, dia punya 4 live club direct agent. Sebenarnya simple ya, dia baru hanya 4 loh, saya yakin banyak-banyak leader yang lain harusnya bisa lebih nih. Terus ada Yanli, ada Yanli dari MDS1 ya, itu ada 3 live club direct agent, punya live club 3 live club direct agent. Terus ada Fucin ya, dari LL2, 3 live club direct agent-nya ya. Dan mereka ini mendapatkan untuk top 1-nya Sujar, mereka dapat 8 juta rupiah. Wow. Top 2-nya dapat 5 juta, top 3-nya 3 juta rupiah. Luar biasa nggak? Asik banget nggak ya? Keren banget ini. Iya, nah. Oke, ini sambil melakukan pekerjaan sehari-hari ya, kemudian kita juga bisa mencapai kualifikasi, juga mereka dapat reward juga ya. Kalau kita lihat kan syaratnya harusnya mudah dikejar ya, Her ya? Ya, benar sekali Sujar. Gampang sekali untuk mencapai targetnya ya Sujar ya. Nah, Sujar, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, kalau kita lihat ya, untuk di produser ya, kita balik lagi nih. Saya ingetin lagi nih, kenapa kita balik lagi ke slide ini? Kita pengen ingetin lagi nih Sujar, oke? Ya. Jadi rekan-rekan, ingat, Anda perlu mencapai
saat ini target yang ada adalah 2 miliar dengan minimal case, minimal polis 3 ya untuk leader ya, 2 agent qualified live club producer. Oke. Jadi ini adalah syaratnya untuk mencapai live club. Tapi nah, kalau kita cuma bergantung dengan melakukan produksi per periode itu cuma 3 polis ya, dengan cuma menggantungkan diri dengan uang 2 miliar rupiah ya, rasanya sih kita bisa ketinggalan sih dengan agen-agen lain yang produksinya gila-gilaan, yang lebih produktif maksud saya, Sujar. Nah, bisa Ya. kita next ke slide berikutnya. Nah, makanya di periode 14 kemarin kita melakukan campaign. Kita punya campaign namanya campaign Lakukan Lebih 3 in 1. Oke. Yaitu adalah kita mengharapkan para agency force kita punya minimal 3 polis setiap bulan. Dengan melakukan 3 polis setiap bulan, atau misalnya dengan melakukan penjualan 1 polis per minggu, yang 3 polis atau 3 polis per bulan, berarti akan banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang terlindungi, ya, mendapatkan proteksi yang maksimal, dan yang paling penting dengan melakukan proteksi, ya, si qualifier akan mendapatkan juga nih reward-reward yang tadi, dan juga pastinya akan diikuti oleh income juga ya, Sujar ya. Dan gue yakinnya Sujar ya, dengan tercapai ini, kalau misalnya bisa melakukan lebih ya, lakukan lebih seperti campaign kita ini, berarti dia akan bisa mendapatkan bonus konsistensi seperti itu ya. Juga akan mendapatkan di akhir tahun ada bonus produksi ya, dan juga bermacam-macam hal yang bisa didapatkan ya, percepatan income, percepatan karir seperti itu ya, Sujar. Ya, setuju. Dan kita yakin nanti teman-teman setelah mendengarkan paparan singkat ini, teman-teman bisa mencapai lebih baik lagi ya, Her ya. Yes. Ya, jadi Sujar, kalau misalnya kita lihat lagi, Sujar ya, kenapa sih kita pengennya rekan-rekan kita ini melakukan lebih? Karena kita yakin bahwa agen-agen prudensial, agency force prudensial, punya potensi yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan agen-agen yang lain. Karena kita punya kelebihan yang banyak, ya. Kita punya training yang luar biasa, segala macam ya. Gue yakin akan bisa lebih. Contohnya seperti slide berikut ini ya. Di slide berikut ini kita bisa lihat nih, di tiap periode, dari periode pertama sampai periode 13, di tiap periodenya kita punya orang-orang dengan dengan produksi uang pertanggungan yang sangat luar biasa. Contohnya di periode 1 ada Pak Denny Gunawan, itu dia mengumpulkan 42,5 miliar dengan 3 polis. Ada periode 2, periode 3 ada Bu Jenny Wati, ya kita lihat, ada Ibu Megawati Santoso di periode 4. Tapi yang luar biasa nih di periode 5 nih, ada Kezia, Hilda Temar, Basaina, Simajuntak nih. Ini pasti ini dari MI1. Dia mengumpulkan 100,027 miliar nih, Sujar. Dengan polisnya sebanyak 27. Kalau gua rata-ratakan ya, dari 100 miliar ini kira-kira 3,7 miliar nih per polis nih, luar biasa ya. Jadi gue yakin nih, kalau orang-orang yang ada di list ini bisa melakukan penjualan dengan luar biasa, memproteksi masyarakat Indonesia dengan maksimal, saya yakin nih Sujar, teman-teman yang lain pasti juga bisa. Ya. Dan juga slide berikutnya, bicara tentang, ini kita bicara tadi tentang uang pertanggungan, nah kita ini ada satu lagi nih, ini adalah rekan-rekan yang pada periode 1 sampai periode 13 kemarin, itu punya pencapaian aktivitas produksi yang luar biasa. Dengan, kalau kita lihat, ini polisnya dilihat tuh dari periode 1, ada Eva Fitriasari, dia polisnya 97. Ya, dengan mengumpulkan uang pertanggungan 16,3 miliar. Itu yang tertingginya, Sujar, ada di periode 4, itu ada Vika Magdalena. Polisnya yang terkumpul ada 218 dengan uang pertanggungan 51,480 miliar. Jadi kita lihat, makanya kita yakin banget ya potensi asuransi yang dijual oleh agency force kita pasti akan lebih tinggi lagi ya, Sujar ya. Nah, kira-kira begitu, Sujar. Nah, hari ini, Sujar, kebetulan kita mengundang salah seorang rekan kita yang prestasinya sangat luar biasa, ya, seorang ibu muda yang sangat luar biasa. Dia udah mencapai 12 kali live club berturut-turut ya, dan uang pertanggungannya juga sangat tinggi ya. Dia juga MDRT Club, terus dia juga PCC, dia juga PC, terus ada dan dia juga adalah di Platinum Club.
Oke, dia adalah Destina ya, CFP. Dia ada di Kota Medan. Coba untuk kita lebih kenal lagi, coba kita lihat video profilnya dari Destina. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. Oke, selamat pagi Destina. Pagi, Her. Halo. Oke, Sujar, Halo. boleh kasih waktu ya buat gue bicara dikit dengan Destina Silakan, dong? Her. Kita akan langsung menyimak. Oke, Destina, selamat pagi. Akhirnya bertemu lagi ya. Saya bertemu Destina itu tahun lalu di acara Live Club, ya waktu saya roadshow ke Medan ya, Kota Medan. Ya di sana Destina menjadi pembicara juga sih, dan saya berkesempatan hari ini mengajak Destina untuk bertemu dengan rekan-rekan yang lain untuk sharing ya dengan teman-teman yang lain. Oke, Destina. Ya. Oke. Destina kan kalau saya lihat nih ya apa yang Destina lakukan selama ini adalah selama perjalanan Live Club dari periode 1 sampai periode 13 kemarin, Destina kan udah mengumpulkan itu uang pertanggungan sebesar saya belum nyalain video ya ternyata ya. Maaf. Oke, Destina kan udah mengumpulkan uang pertanggungan sebesar kira-kira 140 miliar dengan 66 polis. Kalau kita rata-ratakan itu kira-kira sekitar 2,12 miliar nih. Wah, itu uang pertanggungannya yang cukup besar sih untuk rata-rata penjualan dari setiap polisnya. Nah, kira-kira teman-teman yang lain boleh dengar nggak dari Destina nih? Apa sih yang melandasi Destina untuk memberikan pelindungan melalui uang pertanggungan kepada para nasabahnya dengan nilai yang cukup tinggi tersebut? Sambil cerita dikit dong, Destina, mengenai background Destina ya sebelumnya ya. Ya, Her, thank you, Her. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Destina. Ya, saya sudah berkarir masuk ke tahun ke-25 ya, teman-teman ya. Jadi, awalnya saya berkarir itu mulai usia saya yang ke-19. Awal berkarir, 2 tahun pertama itu saya melakukan prospecting itu dengan sangat challenging ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena awal 2 tahun pertama itu saya melakukannya hanya demi uang, teman-teman. Hanya demi impian saya, hanya demi komisi. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang mengubah mindset saya sampai saat ini. Awalnya pada saat interview pertama, leader saya mengatakan kepada saya begini. Dia mengatakan, Destina, kamu tidak akan pernah mencintai bisnis ini sebelum kamu memberikan cek kepada seseorang. Pada saat itu saya nggak ngerti ya, saya ya biasa aja ya, dan 2 tahun berlalu. Tapi tiba-tiba ada suatu hari ya, seorang wanita telepon saya ya, dia bilang, Destina, kamu lagi di mana? Saya bilang, saya lagi di sini nih. Kamu bisa nggak ke rumah sakit? Saya bilang, oke, saya ke rumah sakit pada saat itu. Rupanya suaminya itu kecelakaan, Her. Jadi pada saat itu ya suaminya terbaring di ICU. Ya saya masih ingat kalau saat ini saya pejamin mata saya masih ingat tuh suaminya itu nafasnya satu-satu ya, Her ya. Jadi selama 10 hari dirawat di ICU dan akhirnya si suami meninggal. Dan pada saat itu saya biasa aja ya meninggal, saya urus klaimnya. Setelah itu berselang 2-3 minggu setelah klaimnya terbayar, tibalah saya harus memberikan cek kepada si istri, Her. Jadi pada saat itu, waktu pembayaran klaim itu nggak pakai transfer ya dulu ya. Dulu 20-an tahun yang lalu itu pakai cek ya. Jadi
saya sudah bersiap-siap nih mau kasih cek kepada si istri. Dan saya udah tunggu nih di ruangan saya di kantor nih. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke ruangan kantor saya, ya. Dia buka pintu, dia masuk dan saya melihat seorang wanita yang menggendong seorang bayi kecil, ya. Bayi itu mungkin belum sebulan, Her. Jadi pada saat itu saya shock ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya shock, saya pegang cek 200 juta itu dan air mata saya jatuh, Her. Jadi saya sampai shock ya pada saat itu, siapa saya sebenarnya ya, yang bahkan nggak kenal si istri, tapi melalui tangan saya bisa kasih uang sejumlah 200 juta pada saat itu, Her. Itu tahun 1999. Dan pada saat itu saya merasa siapa saya gitu ya. Dan setelah kita melakukan pembayaran klaim, ya saya menawarkan untuk mengantar si istri pulang ya. Dan saya antar dia pulang sampai rumahnya itu 45 menit dari Medan ya, Her. Jadi saya antar sampai tempat, dia turun. Pada saat dia turun, saya benar-benar nangis di mobil, Her. Kenapa? Karena saya saksikan rumahnya itu kecil banget, Her. Setengah papan, setengah batu. Jadi saya merasa pada saat saya prospek si suaminya seorang salesman, ya pada saat itu saya prospek keluar kota ya, Her. Jadi pada saat itu suaminya cuma ngomong gini, mungkin dia sungkan ya sama pemilik toko ya. Jadi dia bilang ya udah, Ci buatin aja yang paling bagus berapa. Jadi pada saat itu saya kasih UP 100, kecelakaan 100. Nah akhirnya si suami meninggal karena kecelakaan, keluarlah 200 cek tunai pada saat itu. Jadi mulai dari detik itu, Her, sampai sekarang. Awalnya saya ngerintis bisnis asuransi itu saya challenge-nya dengan keterbatasan saya pada saat itu sangat muda, usia 19 tahun, saya itu banyak mengalami penolakan. Tapi mulai detik kejadian itu sampai sekarang, saya tidak pernah stres dengan target, saya tidak pernah stres dengan pencapaiannya, karena yang saya fokus bukan duit lagi, Her, tapi yang saya fokus adalah berapa orang yang bisa saya tolong. Setiap hari, yang penting saya harus cerita nih, ini produk luar biasa, ini program bagus, dan kita harus punya, gitu loh, Her. Jadi itulah yang mengubah mindset saya, sehingga saya lebih fokus bagaimana memberikan nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan nih, pada awalnya tuh waktu Desina join, itu Desina awal-awalnya belum fokus terhadap pemenuhan perlindungan nasabah ya, yang benar. Ideal. Tapi begitu salah satu nasabah mengalami risiko dan melihat apa yang dialami oleh si ahli warisnya, Desina mulai tergugah nih untuk memberikan uang pertanggungan yang lebih. Kenapa gue cuma ngasih segini nih gitu ya? Harusnya lebih lagi, dan itulah yang menjadi dasar Destina bisa berprestasi banyak karena dengan menjual manfaat yang baik, ya hasil itu mengikuti, benar nggak Destina? Karir akan mengikuti ya, income juga akan mengikuti. Oke. Nah, oke Destina, kalau kita lihat nih rata-rata polis tadi kan saya sempat sebutkan rata-rata polis Destina yang terjual melalui Life Club ini ada sebesar rata-ratanya 2,1 miliar nih untuk 66 polis, masing-masing 66 polis itu selama periode Life Club. Nah, ini kan cukup besar nih, dan nggak mudah nih bagi rekan-rekan yang lain untuk menjual dengan sebesar itu ya, dengan uang dengan premi sebesar itu. Bisa nggak diberikan tips? Di sini bisa share sedikit nggak tipsnya? Gimana sih melakukan pendekatan, apa sih yang dilakukan kepada calon nasabah Destina? Oke, jadi yang saya lakukan di dalam praktek lapangan adalah biasanya yang paling penting ya teman-teman pada saat kita ke lapangan atau ketemu seorang klien, yang paling penting yang harus kita fokus itu di fact finding-nya teman-teman. Jadi fact finding itu adalah pencarian fakta yang sangat penting untuk kita bisa mengetahui kebutuhan dari nasabah ya, Her. Jadi hari ini saya ingin sharing beberapa tips ya dari beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan melalui income, ya. Jadi biasanya saya sering ngobrol dulu, fact finding dulu, ya dengan nasabah, ya. Setelah kita ngobrol, ya, kita akan temukan berapa sih sebenarnya uang pertanggungan yang harus kita berikan kepada si klien tersebut. Caranya seperti apa? Contoh,
misalnya saya sering nanya dari kebutuhan hidup ya, Her. Jadi kalau misalnya kalau nasabah ditanya tentang income, kan kayaknya nasabah kurang bisa open ya. Tapi kalau kita tanya kebutuhan hidup, ya biasanya nasabah akan cerita. Mungkin boleh ditampilkan slide saya. Jadi contoh misalnya pendekatan melalui income ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan hidup seseorang itu 10 juta ya, biaya hidup atau kebutuhan hidup ya, itu misalnya 10 juta, next ya. Cara menentukan uang pertanggungannya ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama adalah biaya hidup uang pertanggungan dibutuhkan itu ada rumusnya adalah biaya hidup dikali 12 dikali 5 tahun, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya biaya hidupnya 10 juta, berarti 10 juta kali 12 kali 5 tahun, dapatlah uang pertanggungan 600 juta. Kenapa 5 tahun, teman-teman? Karena kalau apabila terjadi resiko di sebuah keluarga, terutama di kepala keluarga, keluarga tersebut butuh 5 tahun untuk kembali bangkit, teman-teman. Jadi intinya kalau kita kasih uang pertanggungan 600 juta, berarti biaya hidup selama 5 tahun, si istri dan anak-anak tidak perlu khawatir lagi. Sehingga mereka bisa berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk bangkit lagi, untuk meneruskan hidup mereka. Itu pendekatan yang pertama, cara hitung yang pertama. Ada lagi satu cara hitung yang kedua. Ya, kalau misalnya nasabah punya budget yang lebih, ya cara pendekatan melalui biaya hidup itu juga bisa dilakukan dengan begini, Her. Uang pertanggungan yang dibutuhkan apabila biaya hidup 10 juta, itu adalah pengeluaran dikali 12 dibagi bunga bank. Jadi contoh, misalnya bunga banknya 5%, berarti 10 juta kali 12 kali 5%, itu dapatlah angka sekitar 2,4 miliar. Kenapa 2,4 miliar? Ya, pasti premi 600 juta dengan 2,4 miliar beda ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan budget nasabah tersebut. Kalau 2,4 miliar, ya berarti kita memberikan jaminan kebutuhan hidup keluarga tersebut selamanya. Selamanya itu dalam arti 2,4 miliar itu akan turun ke keluarga tersebut dan keluarga tersebut akan mendepositokan 2,4 miliar itu dan mereka akan dapat hasil dari bunganya untuk mereka bisa melanjutkan hidupnya. Jadi itu ada 2 pendekatan ya, itu melalui biaya hidup. Ada lagi, Her, kita bisa juga melakukan yang namanya proteksi hutang ya. Proteksi hutang itu juga bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan apakah si nasabah tersebut punya utang nggak, punya utang bisnis atau punya utang di bank nggak. Ya, ini kemarin ada satu klien saya usia 35 tahun, ini contoh saja ya teman-teman ya. Kalau dia setelah kita fact finding, dia punya utang nih 10 miliar. Ini dalam arti KMK ya, modal kerja. Jadi dia perputaran bisnis, dia anggaplah dia utang 10 miliar ya. Dan setelah kita hitung ya itu dapat premi 3 juta per bulan. Saya akan kasih tahu kepada kliennya itu, contoh nih, misalnya kita ngutang di bank 10M. Biasanya rata-rata bunga itu sekitar 1%, Her, 1 bulan. Ya, jadi kita akan kasih tahu ke nasabah, mau nggak Pak atau Ibu hanya sisihkan 0,00 sekian persen saja, ya aset Anda akan aman. Ya, kenapa 0,00 sekian persen? Karena dia cuma butuh 3 juta aja per bulan untuk disisihkan di program kita, ya, untuk mendapatkan proteksi 10M. Dan biasanya saya akan kombinasi dengan term ya, Her. Kenapa? Karena disesuaikan dengan hutangnya. Biasa kalau hutang bank itu 10 sampai 15 tahun ya. Jadi kalau dia usia 35, biasa saya bisa kombinasikan dengan term 55 sehingga preminya nggak terlalu berat buat nasabah dan di dalam 20 tahun itu nasabah aman ya. Jadi kalau apabila terjadi resiko, aset nasabah tersebut tidak diangkat bank lah, maksudnya tidak akan diambil oleh bank. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan. Dan ada satu lagi, mungkin kita bisa untuk orang-orang yang level menengah ke atas, ya kita bisa menawarkan yaitu bagaimana melipat gandakan kekayaan mereka. Misalnya mereka sudah punya aset, sudah mapan, semua asuransi sudah ada, apalagi sih yang bisa kita berikan? Kita bisa tawarkan yang namanya wealth creation. Jadi kita bisa melipat gandakan kekayaan mereka dengan mereka menyisihkan sedikit beberapa persen untuk ke program kita yaitu mengambil uang pertanggungan.
Itu Oh, sih Her, itu beberapa tips. itu perlu fact finding yang mendalam ya supaya bisa Ya, wave creation itu ya, tercapai ya. ya, ya. Oke. Mm. Desina, Ya. oke, pertanyaan berikutnya nih, masih penasaran nih sama Desina nih. Nah, kebanyakan tenaga pemasar di sana, taunya kan bukan di sana ya, maksudnya kebanyakan para rekan-rekan kita yang lain, banyak taunya bahwa uang pertanggungan itu ya adalah untuk dia coba buat warisan aja. Tapi sebenarnya selain dari warisan itu, kita bisa fungsikan buat apa sih uang pertanggungan itu sebenarnya, Desina? Ya, ya. Jadi sebenarnya uang pertanggungan itu bukan hanya sebagai warisan, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu juga bisa sebagai proteksi hutang, ya itu salah satu. Dan juga sebenarnya bisa untuk proteksi dari kelangsungan bisnis dari seseorang juga, ya. Contoh, biasanya kita juga bisa masuk kepada proteksi key person, ya teman-teman, ya. Jadi proteksi key person itu seperti apa? Misalnya di dalam sebuah perusahaan itu mempunyai beberapa partner, ya. Ada dua pendekatan yang mungkin terjadi tergantung deal di awal itu seperti apa. Pendekatan pertama kalau untuk di kelangsungan bisnis itu pendekatan pertama biasa perusahaan akan memberikan fasilitas nih sejumlah uang pertanggungan untuk para owner-nya atau para key person mereka. Jadi apabila terjadi resiko dari salah satu pemegang saham, itu akan ada perusahaan akan memberikan fasilitas kepada istrinya untuk mendapatkan sebuah uang pertanggungan yang cukup sesuai dengan pemegang saham tersebut. Itu yang pertama, Her. Yang kedua, juga bisa dilakukan adalah misalnya nih, waktu awal partnerannya sama ininya suaminya ya. Belum tentu si suami meninggal bisnis tersebut bisa cocok dengan istri atau anaknya ya, sehingga di dalam pemegang saham itu mungkin ada concern kalau misalnya si istri nggak mau lanjutin lagi gimana ya. Nah, itu misalnya mereka wajib take over dong, dia punya mau lanjut saham sebagai pemegang ya. saham ya, Nah, maksudnya. misalnya suami istrinya bilang ya udah saya nggak mau lagi, saya mau hidup dari ini aja, uang yang diwariskan aja sama si suami, misalnya dia nggak mau lanjutin bisnis, berarti perusahaan tersebut wajib punya satu angka untuk meng-take over dia punya saham. Benar nggak, Her? Nah, Jadi harus minta dibeli lah ya sama si perusahaan ya. Ya, jadi kita kasih penawaran ke perusahaan tersebut, perusahaan bisa mencicil nih kalau misalnya terjadi resiko kepada salah satu pemegang saham, duit yang masuk itu akan masuk ke perusahaan untuk take over saham dari pemegang saham yang meninggal. Itu tergantung dealing di pertama ya. Itu juga salah satu idea untuk bagaimana kita bisa memproteksi kelangsungan bisnis atau key person. Oke. Jadi banyak hal sih yang bisa kita lakukan dari uang pertanggungan itu. Oke. Nah, Desina, kalau saya lihat kan uang pertanggungan yang Desina jual, apalagi Desina adalah MDRT member ya, fokusnya adalah perlindungan uang pertanggungan yang ideal, yang maksimal, ya, yang bisa menjamin keluarga segala macam ya. Nah, pastinya kalau menjual dengan uang pertanggungan yang maksimal, yang ideal, yang cukup tinggi tersebut, segmentasi pasarnya tuh udah disiapkan dong, udah di set dong oleh Desina kan. Kira-kira Desina punya nggak target market pasar sendiri yang Desina siapin? Apakah ada pendekatan yang dilakukan seperti itu, Desina? Ya, jadi biasanya yang kita lakukan ya, biasanya kita punya strategi bisnis ya, Her. Dalam arti dalam 12 bulan itu kita harus lakukan apa. Jadi segmentasi pasar itu ada. Jadi kita bukan pilih ya. Semua pasar kita masuk ya, tapi untuk mengejar satu angka atau satu target tertentu, biasanya kita ada segmentasi pasar. Contoh, misalnya 2 tahun yang lalu nih, ya, yang saya lakukan ya, Her, saya itu direferensi sama seorang nasabah, itu satu komunitas di Jakarta. Jadi dia refer ke saya, mau nggak kamu, saya bawa kamu masuk ke komunitas ini, dan komunitas ini adalah middle up ya, middle up. Jadi yang kita lakukan ya, saya mau dan akhirnya saya bergabung di komunitas tersebut. Tapi dalam hal
perjalanan itu memang butuh waktu ya, Her, nggak bisa langsung ya. Jadi kita harus keep relationship dulu, kita harus pendekatan dulu, dan ya bisa dikatakan ada investasi bisnisnya. Contoh, saya itu harus bolak-balik Jakarta, itu juga ada investasinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita lakukan. Misalnya contoh saya harus terbang ke Jakarta hanya untuk masuk ke komunitas itu, ikut arisan misalnya. Sebulan sekali ketemu, jadi relationship-nya tetap keep contact gitu. Misalnya itu yang saya lakukan. Kalau yang biasanya suami juga melakukan hal yang sama ya, dalam arti suami kan suka mobil nih, jadi dia juga masuk ke komunitas mobil ya, Her. Jadi masuk ke level-level orang-orang yang suka hobi ya. Jadi itu juga kita lakukan. Jadi kita sebenarnya bukan fokus di middle up aja, enggak. Semua orang kita fokus ya. Tapi karena kita sudah berkarir lama, udah 20-an tahun, jadi kita buka pasar baru lah. Ceritanya seperti itu. Jadi siapapun ya kita bisa prospek sih, siapapun juga kita ambil. Tapi dengan membuka segmentasi yang baru, itu akan membantu kita untuk achieve target yang lebih tinggi ya, Her ya. Okay. Itu salah satu strategi sih. Wow, itu perlu dicontoh nih strateginya. Ya, masuk ke channel-channel tertentu dengan pendekatan yang khusus. Misalnya tadi Destina ikut arisan sosialita lah ceritanya ya, seperti itu ya, Destina ya. Ibu-ibu sosialita ya, ikut arisan. Ya, lebih kurang sih seperti itu. Saya yakin modal yang dibutuhkan di awal emang dibutuhkan modal yang cukup untuk itu ya, untuk bergaul segala macam, apalagi tadi butuh tiket segala macam. Tapi harusnya nggak hanya seperti itu, bisa rekan-rekan lain bisa masuk ke macam-macam channel nih. Contohnya kalau berkaitan dengan hobi, sekarang lagi tren namanya sepedahan, benar nggak? Iya, benar. Di sepedaan itu bermacam-macam level kategori orang ya, dari level ya kita bisa melakukan pendekatan. Dan menurut saya sih pendekatan approaching-nya memang nggak cepat ya, itu butuh waktu ya, karena ada trust, benar nggak Desina? Ya, jadi intinya orang Indonesia itu lebih mengutamakan relationship dulu ya, Her ya. Jadi sebenarnya bukan hanya harus di arisan atau apa atau hobi ya. Sebenarnya banyak pasar yang bisa kita masuk. Contoh, kita bisa masuk dari charity juga, misalnya Lions Club, misalnya organisasi-organisasi keagamaan juga kita sebenarnya bisa masuk juga. Tergantung kenyamanan teman-teman mau lakukannya seperti apa. Jadi tergantung strategi dan kenyamanan masing-masing dari kita. Jadi nggak harus berinvestasi besar juga, enggak. Tergantung pilihan ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa masuk ke charity, kita juga bisa masuk dari organisasi-organisasi, dari goes boleh, atau mungkin dari fitness juga banyak. Nah, ya, itu menarik tuh. Jadi banyak sih sebenarnya kita bisa punya pasar yang bersegmentasi bermacam-macam. Oke, intinya kita harus kreatif ya, mencari peluang ya. Kira-kira di mana kita masuknya, passion kita di mana juga kadang-kadang dibutuhkan tuh. Oh, gue passionnya di sini nih, gampang loh dimasuknya ke sini. Mungkin punya hobi apa, kita bisa deketin. Iya, benar, Her. Desina, sebelum waktu kita agak terbatas, tapi kita pengen ada satu pertanyaan nih, dan saya udah pilihkan satu pertanyaan dari yang masuk ya, untuk Destina nih. Coba kita lihat dulu ya. Oke, ini ada salah satu, kayaknya saya nggak perlu sebutin namanya. Ini pertanyaannya sih sebenarnya, salah satu, jadi pertanyaannya ini adalah, persepsi yang di luar sana adalah, Destina, bahwa uang pertanggungan yang tinggi itu, uang pertanggungan yang maksimal itu terkait juga dengan harus kita bayar premi yang tinggi juga. Sebenarnya benar apa enggak sih? Bagaimana mensiasatinya, Desina? Ya, jadi sebenarnya benar apa enggak itu tergantung persepsi ya, Her. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan, ya, dalam fact finding yang kita lakukan bersama nasabah, kita akan menentukan kebutuhannya. Contoh, seperti tadi proteksi hutang, kita nggak kasih UP yang sampai 99. Ya, masa proteksi sampai 99 itu pasti akan lebih tinggi preminya. Dan dia sebenarnya juga nggak butuh sampai 99. Yang dia butuhkan selama hutang dia sudah selesai,
ya mungkin dia nggak terlalu butuh lagi. Jadi kita bisa kombinasikan dengan term ya. Karena menurut saya term itu sangat membantu banget, karena term itu terjangkau banget ya. Kita bisa pilih term ya maksudnya usia. ya, Link term term, ini ya. benar. Berarti rider ya. Ya, rider. Itu kita bisa pilih usia sesuai dengan kebutuhan nasabah. Itu sangat membantu sekali, Her. Jadi nggak harus kita kasih yang 99. Tapi kalau misalnya kita masuk ke satu level yang memang dia sanggup, kesanggupan finansialnya oke, saya juga bisa kasih ke 99. Kenapa? Karena di produk PGB kita itu luar biasa ya, Her. 99 meninggal atau enggak, UP langsung turun. Jadi nasabah mungkin akan tertarik di sana juga. Ya, jadi produk PGB kita tuh luar biasa banget karena di angka 99 biarpun nasabah tidak meninggal, itu uang pertanggungan sudah turun, Her. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung budget dari klien, dan juga tergantung kita bisa kombinasikan dengan produk yang seperti apa. Kalau biasa UP itu biasa saya kombinasi dengan link term. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih, bagus banget nih, Desina. Oke, ya. Boleh ya, terakhir nih. Boleh. Apakah Ibu Desina pernah mengalami pencairan UP yang cukup tinggi? Nah, bagaimana pencairan UP itu bisa membantu nasabah Ibu? Ada nggak kejadian cerita khusus nih, Desina? Ya, sebenarnya puji Tuhan ya, Her, dalam berkarir 25 tahun ini tidak banyak nasabah yang meninggal ya. Ya, jadi mereka aman-aman, sentosa, sehat. Dan untuk UP yang cukup besar itu belum bagi saya, tapi ada satu yang mungkin saya pengen cerita nih buat teman-teman yang sangat berarti dalam hidup saya. Dan saya sering cerita kepada nasabah-nasabah pada saat saya ketemu ya. Ini adalah real story ya. Kebetulan kena di teman baik kita. Ya, teman baik saya. Jadi teman baik ini dia punya anak dengan kita itu sama persis usianya, dan kita itu sering travel bareng, dan setiap tahun itu kita pasti bawa keluarga itu dua keluarga itu travel bareng. Jadi pada saat itu kita udah beli tiket nih ke Singapura ya, udah mau pergi liburan ya. Tapi 2 minggu sebelum kita pergi, dia ketemu saya, teman saya itu. Dia bilang gini, dia bilang, Des, kayaknya payudara saya sakit nih, ada benjolan. Saya khawatir sih, dia ngomong begitu, saya rasa kamu harus pergi cek, harus cepet gitu loh. Jadi akhirnya setelah dia koordinasi, akhirnya dia memutuskan untuk ke Penang ya, seminggu kemudian. Dan dia bilang, dia masih santai bilang sama saya, Des, aku ke Penang dulu ya, tinggal operasi buang aja kok, benjolannya nggak apa-apa. Ya udah, ya kita doakan ya. Dan akhirnya dia ke Penang. Dan apa yang terjadi, Her? Dia sudah masuk ke ruang operasi dan dokternya sudah buka. Habis itu tutup lagi, Her. Nggak berani operasi. Dan akhirnya dia didiagnosa kanker payudara stage 4. Udah tinggi ya. Jadi terkejut banget, dan akhirnya dia cari beberapa dokter dan juga hasilnya sama. Dia nggak percaya lagi, dia terbang ke Singapura, suami istri cari lagi dokter beberapa, dan juga berakhir dengan keputusan yang sama, yaitu kanker payudara stadium 4 diagnosanya. Dan akhirnya mereka berdua itu sampai berpelukan ya, nangis semalaman, kayaknya kok kayak petir ya menyambar mereka ya. Dan kita sebagai teman baik itu, kita bisa lakukan apa ya, Her? Tapi puji Tuhan ya, melalui tangan kita, melalui program Prudential pada saat itu mencairkan uang pertanggungan critical illness sebesar 1 miliar. Wow. Ya, dan pada saat itu mereka sangat butuh, Her. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi ekonomi dan juga perputaran bisnis si suaminya itu mengalami sesuatu hal ya, maksudnya dalam titik yang rendah ya, dalam arti kalau tidak ada uang pertanggungan 1M dari Prudential, itu mereka nggak akan sanggup obatin case itu. Nah akhirnya setelah 1 miliar itu keluar ya, teman saya ini berobat ke Singapura ya, di NUH Singapura, dan bisa bertahan 2 tahun 8 bulan, Her. Jadi di dalam 2 tahun 8 bulan itu dia bisa punya kesempatan melihat anaknya bertumbuh, dan dia bisa punya kesempatan untuk bisa punya waktu lah bersama suami dan anak-anaknya. Dan akhirnya meninggal, Her. Jadi menurut saya ya teman-teman ya, kita itu kalau kita ngomong kita teman baik sama seseorang, kita bisa lakukan apa sih buat mereka? Bayangkan kalau
kena kanker seperti itu. Kita bisa transfer uang berapa sih ke mereka? Bisakah kita transfer uang 1 miliar? Nggak bisa, Her. Tapi kita melalui program Prudential, melalui profesi kita bisa membantu dia itu sangat luar biasa, Her, menurut saya. Dan itu tidak pernah terlupakan dalam hidup saya, dan saya harus cerita kepada siapapun yang saya ketemu, Her. Itu satu pembelajaran buat kita semua. Itulah diperlukan kegigihan kita ya, sebagai tenaga pemasar untuk terus memastikan sekeliling kita terproteksi. Benar nggak, Desina? Benar. Jadi tadi rekan Desina akhirnya walaupun meninggal dunia, tapi bisa bertahan dengan uang pertanggungan yang dimiliki pada saat itu, bisa menyaksikan anaknya berkembang segala macam dan menjadi dan mungkin pergi dengan hati yang lebih tenang lah ya. Gitu ya kira-kira ya. Desina, waktu kita sudah sangat terbatas sekali ya. Apa Destina punya saran-saran untuk rekan-rekan Life Club saat ini sebagai penutup? Boleh, Her. Jadi teman-teman jangan tunda lagi ya, segera cerita dan cari orang-orang di sekitar Anda untuk Anda bisa bantu ya. Teman-teman, kita bukan jualan ya, tapi kita mengedukasi. Dan target kita adalah berapa orang yang bisa kita bantu setiap hari, Her. Jadi tujuan kita bukan jualan asuransi, ya. Jadi mulai dari detik kejadian yang tadi saya cerita itu sampai sekarang saya nggak jualan asuransi, Her. Tapi target saya 1 bulan itu saya mau nolong berapa orang sih? 1 hari saya mau cerita kepada berapa orang untuk saya bisa menolong keluarga mereka. Dan dengan kita melakukan itu, Her, saya yakin Tuhan juga lihat ya, hati kita itu bukan egois untuk diri kita aja, tapi benar-benar kita punya niat bagaimana kita bisa nolongin banyak orang di luar sana melalui profesi kita. Jadi kita coba challenge diri kita ya, 1 bulan mau selamati atau mau proteksi berapa orang? Coba challenge. Ya, contoh misalnya saya challenge 1 bulan proteksi 4 orang misalnya. 1 minggu yang penting targetnya 1 orang yang harus kita proteksi atau harus kita bantu. Contoh seperti itu, Her. Ini jadi dengan campaign kita tadi, lakukan lebih 3-in-1 tadi ya. Paling enggak, itu minimum. 1 minggu 1 polis atau 3 per bulan ya. Ya, mungkin itu challenge ya. Itu saya juga challenge kepada diri saya bagaimana bisa melakukan yang lebih baik lagi setiap hari dan setiap tahun, Her. Ya, Her. Oke, Destina, terima kasih sekali atas sharingnya hari ini. Ya, saya yakin banyak teman-teman di sana yang merasakan manfaat dari apa yang di-sharingkan oleh Destina pada hari ini. Dan pastinya menginspirasi mereka untuk bisa memproteksi masyarakat Indonesia, memproteksi orang-orang terdekat dengan mengutamakan pentingnya uang pertanggungan, ya. Dan mewakili manajemen, saya mengucapkan terima kasih nih, Destina, atas kehadirannya hari ini, sudah berbagi hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang ya, Destina ya. Terima kasih atas kesediaannya. Saya kembalikan lagi sesinya ke MC kita, Surjatra. Oke, wow, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Destina dalam sesi talk show Life Club Program, tadi juga Life Club Program Manager ya, Pak Heri. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Destina. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, kami ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa kalau nanti ada pertanyaan yang sekiranya teman-teman ingin tanyakan, silahkan bisa ketik di tombol Q&A. Ya, jadi teman-teman bisa ketik di sana supaya nanti kita bisa terima pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan merimain kembali teman-teman campaign dan kontes-kontes yang berlaku di bulan Agustus ini. Silakan, Her, bisa minta tolong. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita masih ada kontes breaking sales. Ya, breaking sales ini untuk teman-teman kita agent baru. Jadi, kami harapkan kepada teman-teman perekrut, teman-teman leader, semuanya tolong diingetin lagi. Teman-teman agen baru kita, ya, yang dari periode 1 Januari sampai 3 Mei, ya, untuk mendapatkan reward 200.000. Karena kenapa? Untuk bisa agen-agen baru ini bisa mendapatkan 200.000 dengan cara adalah closing 1 case minimal 6 juta.
API ya. Jadi teman-teman leader, teman-teman perekrut, tolong pastikan teman-teman yang sudah rekrut ya, agen-agen barunya sudah direkrut, tolong diaktifkan kembali. Ya, ini untuk breaking sales. Yang berikutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini untuk Reach for the Star ya. Untuk Reach for the Star ini juga untuk agen baru ya, untuk yang periode 1 Januari sampai 31 Agustus. Nah, tapi periode issued-nya adalah tanggal 1 sampai 31 Agustus. Cara mainnya seperti apa? Cara mainnya adalah jadilah top agent baru berdasarkan total API ya di masing-masing region ya. Hadiahnya Anda bisa maksimal sampai 1 juta. Jadi teman-teman agen baru Anda nanti, teman-teman leader bisa pastikan teman-teman agen barunya bisa mencapai yang namanya Reach for the Star ya. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat lagi untuk Pulse Leads Booster. Nah, periodenya sangat singkat, tanggal 1 sampai 31 Agustus, ya, masih ada waktu, teman-teman semua bisa mendapatkan maksimum hingga 1 juta, ya. Caranya adalah kalau teman-teman closing satu case dengan minimal API satu polisnya adalah 6 juta, teman-teman bisa akan mendapatkan 300.000. Kalau Anda tambah satu case lagi, yang minimal API-nya 6 juta, teman-teman bisa dapat 800.000. Kemudian ada special rewards. Special rewards-nya adalah teman-teman closing leads yang diberikan Prudential melalui PruLeads Priority. Anda akan mendapatkan 100.000 per polis dan maksimum 2 polis. Jadi teman-teman, tolong pastikan Anda bisa pakai yang namanya kontes Pulse Leads Booster ini. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa lihat lagi di sini. Bisa slide-nya? Oke, yang berikutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini adalah Fiesta Agustus cashback ya. Fiesta cashback ini teman-teman bisa pakai ya untuk 2 bulan premi ya. Jadi teman-teman tolong pastikan pakai momentum yang sangat luar biasa ini untuk ketemu calon nasabah Anda ya untuk membeli polis dari Prudential. Karena kenapa? Periodenya adalah tanggal 1 sampai 31 Agustus. Ya, jadi ini tolong dipastikan untuk semua produk-produk yang PruLink generasi baru, PruLink syariah generasi baru, PruCinta, ya kemudian juga PCB 88, kemudian juga Pru Solusi Sehat dan Pru Solusi Sehat Syariah. Jadi teman-teman pastikan pakai momentum ini untuk cashback 2 bulan premi. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita bisa lihat di sini ada kesempatan teman-teman untuk mempercepat mendapatkan yang namanya Production Club. Bonansa 70%. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu mencapai PCC, Double Star Club maupun PPC. Ya, periodenya adalah tanggal 1 sampai 1 Juli sampai 31 Agustus. Ya. Dari setiap polis-polis yang minimal API-nya adalah 6 juta. Nah, kemudian juga ada Super Bonansa, teman-teman. Ini kalau misalkan ingin mendapatkan bonansa 80%, teman-teman bisa mencapai minimal adalah API-nya 50 juta. Ya, 50 juta month to date untuk Agustus. Jadi pastikan teman-teman closing, produksi, sampai minimal 50 juta untuk dapat bonansa 80%. Oke? Nah, bagi teman-teman yang mempunyai nasabah-nasabah lama yang bisa kita kunjungi lagi, yang bisa kita upgrade, ada kesempatan juga di mana untuk namanya bonansa kenaikan premi 70%. Jadi teman-teman yang ingin melakukan upgrade kepada nasabah-nasabah lamanya, silahkan. Karena kita punya program bonansa kenaikan 70%. Ya, tanggal 1 Juli sampai 30 September. Ini juga berlaku untuk PCC, Double Star Club, dan PPC. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Ya. Nah, untuk slide-nya berikutnya adalah kita akan melihat bahwa ada lagi bonus konsistensi. Ini yang sangat luar biasa. Karena akan diberikan secara kuartalan. Jadi 45% dari komisi tahun kedua yang teman-teman bisa dapatkan. Ya, syaratnya apa aja? Teman-teman closing bisnis baru, new case. Minimal 3 case dan minimal API-nya adalah total 15 juta, itu minimal. Jadi teman-teman diharapkan dengan Anda mengejar yang namanya atau mengikuti live club ini sebenarnya inline sama bonus konsistensi ini ya. Jadi teman-teman hadiahnya luar biasa, 45% dari komisi tahun kedua. Jadi pastikan teman-teman Anda ikuti ya, ikuti syarat-syarat live club dan pasti Anda akan dapat bonus konsistensi kuartal ketiga. Berikutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini untuk
slide-nya bisa. Oke. Yang sini adalah untuk para leader. Para leader untuk mendapatkan leader activation. Reward-nya luar biasa, 5 juta. Ya. Minimal API direct adalah 100 juta. Kemudian teman-teman juga untuk para leader pastikan Anda rekrut. Ya, Anda rekrut jangan lupa diaktifasi. Karena kalau misalkan Anda rekrut tidak aktivasi, syaratnya tidak masuk. Ya, jadi teman-teman untuk para AD0 dan AAD, Anda punya kesempatan dari tanggal 1 Juli sampai